Hai semuanya, pernah gak sih kalian mimpi jadi kaya raya? Nah, kali ini aku mau berbagi tentang 7 aset finansial yang bisa bantu kita mencapai impian itu. Aset yang pertama adalah properti. Kalau ngomongin properti, pasti yang kebayang langsung rumah, tanah, atau apartemen kan? Nah, investasi di properti ini bisa dibilang salah satu cara paling klasik tapi tetap ampuh buat nambahin kekayaan kita. Kenapa? Karena harga properti cenderung naik seiring waktu. Contohnya, rumah yang dulu dibeli dengan harga ratusan juta, sekarang bisa jadi miliaran. Meskipun ada fluktuasi pasar, namun dalam jangka panjang, properti selalu jadi investasi yang aman. Bayangin deh, punya apartemen yang disewain. Setiap bulan kita bisa dapat uang sewa tanpa perlu kerja keras. Lumayan banget kan? Uang sewa ini bisa jadi penghasilan tambahan yang cukup stabil. Nah, penting juga buat pilih lokasi yang strategis dan punya potensi yang berkembang. Lokasi yang bagus itu bakal bikin nilai properti kita naik lebih cepat. Sebelum beli properti, jangan lupa riset pasar dulu. Pelajari tren harga properti di daerah itu dan cari tahu potensi perkembangan ke depannya. Selain harga beli, ada biaya lain yang perlu dipertimbangin kayak pajak, perawatan, dan asuransi. Jangan sampai biaya-biaya ini malah bikin investasi kita jadi nggak menguntungkan. Aset finansial yang kedua adalah saham. Investasi saham mungkin terdengar menakutkan buat sebagian orang, tapi sebenarnya nggak serumit itu kok. Saham itu adalah bukti kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Jadi dengan punya saham, kita berhak atas sebagian keuntungan perusahaan itu. Kalau perusahaan tempat kita berinvestasi tumbuh dan berhasil, maka nilai saham kita bisa ikut melonjak. Contohnya, saham-saham perusahaan teknologi besar kayak Apple atau Google yang nilainya terus naik seiring kesuksesan mereka. Nah, selain kenaikan harga saham, beberapa perusahaan itu juga membagikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Lumayan banget kan? Dapat penghasilan tambahan tiap tahun. Saham ini relatif mudah dijual. Jadi kalau kita butuh uang tunai cepat, kita bisa langsung menjual saham itu di pasar. Tapi ingat, jangan asal ikut-ikutan beli saham. Pelajari dulu kinerja perusahaan, manajemennya, dan prospeknya ke depan. Pilih perusahaan yang punya fundamental kuat. Jangan taruh semua uang kita di satu saham. Sebarin investasi kita di berbagai sektor dan perusahaan buat mengurangi resiko. Ingat, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Pasar saham itu bisa berfluktuasi, namun dalam jangka panjang, saham memang cenderung memberikan pengembalian yang positif. Jadi sabar dan jangan panik saat harga saham turun. Aset finansial yang ketiga adalah reksadana. Kalau kamu gak punya waktu atau pengetahuan yang cukup untuk mengelola investasi sendiri, reksadana mungkin bisa jadi pilihan yang tepat. Reksadana ini adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana ini diinvestasikan dalam berbagai instrumen, kayak saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, dengan reksadana, uang kita diinvestasikan dalam berbagai aset, sehingga resiko bisa tersebar. Jadi, kalau ada satu aset yang performanya kurang baik, kita masih punya aset lain yang bisa menutupi. Manajer investasi profesional yang mengelola reksadana punya keahlian dan pengalaman untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Jadi, kita bisa tenang karena investasi kita dikelola oleh ahli. Reksadana juga mudah dibeli dan dijual, serta tersedia dalam berbagai jenis yang sesuai dengan berbagai profil resiko. Jadi, kita bisa pilih yang paling cocok sama kebutuhan kita. Pilihlah jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko kita. Ada berbagai jenis reksadana kayak reksadana saham, obligasi, atau campuran. Reksadana ini punya biaya manajemen yang bisa mempengaruhi keuntungan kita.
Pilihlah reksadana dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan keuntungan yang ditawarin. Tentuin jangka waktu investasi kita. Reksadana saham cocok untuk jangka panjang, sedangkan reksadana pasar uang cocok untuk jangka pendek. Aset finansial yang keempat adalah emas. Emas telah dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman. Investasi emas bisa berbentuk perhiasan, koin, atau batangan. Selain itu, ada juga investasi emas dalam bentuk sertifikat atau melalui pasar berjangka. Emas itu cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka panjang, bahkan di tengah ketidakstabilan ekonomi. Emas juga sering digunakan sebagai alat pelindung nilai terhadap inflasi. Saat nilai mata uang turun, nilai emas biasanya naik. Jadi, emas bisa melindungi kekayaan kita dari erosi nilai akibat inflasi. Selain itu, emas ini mudah dijual di pasar manapun di dunia. Jadi, kalau misalnya kita butuh uang tunai cepat, kita bisa ngejual emas dengan relatif mudah. Nah, pastiin kita ngebeli emas dari penjual yang terpercaya untuk menghindari penipuan. Cek juga keaslian emas yang kita beli. Perhatiin biaya tambahan kayak biaya penyimpanan dan asuransi kalau kita nyimpan emas fisik. Biaya-biaya ini bisa mempengaruhi keuntungan investasi kita. Namun, meskipun emas adalah aset yang bagus, jangan taruh semua investasi kita di emas. Diversifikasi itu tetap penting untuk mengurangi resiko. Aset finansial yang kelima adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitin oleh pemerintah atau perusahaan buat mengumpulkan dana. Dengan kita ngebeli obligasi, kita artinya meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan akan menerima bunga secara berkala serta pengembalian pokok saat jatuh tempo. Obligasi ini memberikan pendapatan bunga yang tetap secara berkala. Nah, ini bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil buat kita. Dibandingkan dengan saham, obligasi umumnya punya resiko yang lebih rendah. Jadi, obligasi ini cocok buat kita yang nggak mau ngambil resiko terlalu besar. Obligasi bisa nambah diversifikasi dalam portofolio investasi kita. Dengan kita punya obligasi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis aset aja. Ada berbagai jenis obligasi. Pilihlah yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan kita. Peringkat kredit penerbit obligasi itu mencerminkan resiko gagal bayar. Peringkat yang lebih tinggi berarti resiko lebih rendah. Jadi pilihlah obligasi dengan peringkat kredit yang baik. Obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang itu biasanya nawarin bunga yang lebih tinggi, tapi juga lebih rentan terhadap perubahan suku bunga. Jadi pilihlah jangka waktu yang sesuai sama tujuan investasi kita. Aset yang selanjutnya adalah usaha sendiri. Membangun usaha sendiri adalah salah satu cara tercepat untuk ngebangun kekayaan. Dengan punya bisnis, kita punya kendali penuh atas penghasilan dan pertumbuhan bisnis itu. Penghasilan dari usaha sendiri bisa jauh lebih besar daripada kerja sebagai karyawan. Kita bisa ngembangin bisnis sesuai dengan kemampuan dan kreativitas kita. Kita punya kendali penuh atas arah dan strategi bisnis kita. Membangun sesuatu dari nol dan melihatnya berhasil itu ngasih kepuasan tersendiri. Kita bisa bangga dengan apa yang telah kita capai. Pelajari pasar dan kebutuhan konsumen buat memastikan bisnis kita punya prospek yang baik. Cari tahu apa yang sedang dibutuhin dan diinginkan oleh konsumen. Buatlah rencana bisnis yang jelas dan detail untuk mengarahkan langkah-langkah kita. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan kita dalam ngembangin usaha. Pantau keuangan bisnis kita dengan cermat dan jangan lupa buat menyisihkan dana untuk pengembangan usaha. Kelola arus kas dengan baik supaya bisnis kita bisa berjalan lancar. Aset yang terakhir adalah pendidikan dan pengembangan diri. Investasi pada diri sendiri melalui pendidikan dan pengembangan diri adalah aset yang sering diabaikan. Pendidikan dan pelatihan ningkatin keterampilan kita yang bisa membuka peluang karir dan bisnis baru. Kita bisa belajar hal-hal baru yang relevan dengan tujuan kita. Melalui pendidikan, kita juga bisa ngebangun jaringan dan koneksi yang berharga
buat karir dan bisnis kita. Kenalan-kenalan baru ini bisa ngebantu kita di masa depan. Keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi juga seringkali membawa penghasilan yang lebih besar. Jadi, investasi di pendidikan dan pengembangan diri bisa ngasih keuntungan jangka panjang. Pilih pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tujuan karir atau bisnis kita. Jangan asal pilih program, pastiin sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berhenti belajar setelah meraih gelar atau sertifikat. Terus kembangin diri kita dengan belajar hal-hal baru. Dunia terus berubah, jadi kita juga harus terus belajar. Manfaatin kursus online dan sumber daya digital buat belajar dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Banyak platform online yang nawarin kursus berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, itulah 7 aset finansial yang bisa ngebuat kita kaya. Dengan memahami dan berinvestasi dalam aset-aset ini, kita bisa ngebangun kekayaan secara berkelanjutan dan mencapai kebebasan finansial. Selalu lakuin riset dan konsultasi dengan profesional keuangan sebelum ngebuat keputusan investasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.